Adakah inovasi kegiatan pramuka di DKI Jakarta seiring dengan kemajuan teknologi nih Kak? Ya, tantangan ke depan semakin kompleks. Adanya akulturasi budaya itu akan semakin menggerus pribadi generasi muda Indonesia. Program prioritas Kakak ini apa nih untuk keluarga ini? Di tubuh saya ini ada darah pramukanya, tetapi di tubuh saya juga ada darah birokrat karena memang saya menjadi pejabat Pemprov DKI Jakarta. Saya memulai karir mulai dari staf di kecamatan, kemudian saya pernah menjadi wakil camat, juga asisten wali kota, kemudian saya menjadi wakil kepala dinas kebersihan DKI Jakarta. Bahkan kebetulan almarhum ayah saya juga dulu sudah aktif di Kepanduan zaman dulu. Ya kan? Bagaimana sikap Kak Kuarnas kita dan seluruh keluarga se-Indonesia terkait Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Seluruh pimpinan keluarga dan juga Kuarnas membuat pernyataan sikap yang akan disampaikan kepada menteri, akan disampaikan mungkin sampai dengan ke Presiden Pak Jokowi, menyatakan sikap bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kita kenalan, siapakah Kak Warda DKI Jakarta sekarang? Silakan Kak Isnawa Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak sekalian, perkenalkan saya Isnawa Haji. Kakak sekalian, saya terima kasih diberikan kesempatan di podcast kali ini. Kakak, bahwa betul, saya adalah ASN Pemprov DKI Jakarta. Saya memulai karir mulai dari staf di kecamatan, kemudian saya pernah menjadi wakil camat, juga asisten wali kota, kemudian saya menjadi wakil kepala dinas kebersihan DKI Jakarta, pernah juga menjadi kepala dinas kebersihan, Kadis LH, menjadi wakil wali kota Jakarta Selatan, PLT wali kota, dan sekarang kesehariannya sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kakak sekalian, dalam kepengurusan kepramukaan, saya pernah menjabat sebagai Kapwarcap Jakarta Barat 2013 sampai dengan 2018. Kemudian juga saya dipercaya menjadi Waka bidang hubungan antar lembaga kuartir daerah gerakan pramuka di era almarhum Kak Fajar sampai dengan sekarang. Jadi insya Allah Kak, di tubuh saya ini ada darah pramukanya, tetapi di tubuh saya juga ada darah birokrat karena memang saya menjadi pejabat Pemprov DKI Jakarta. Alhamdulillah, itu perkenalan dengan Kak keluarga kita. Oke Kak, hari ini hari spesial Kakak. Ada acara inaugurasi KPD 2023 Kak. Jumlah pesertanya sekitar berapa ya Kak? Kalau kakak sekalian, saya berterima kasih kepada Kak Jarkasi, Kapus Diklat di kuartir daerah Pramuka DKI Jakarta. Satu kebahagiaan saya tadi bisa bersilaturahim, saya tadi bisa bercerita, saya bisa berkomunikasi dengan para peserta KPD yang berjumlah 90 orang. Inaugurasi ini penting karena ada kelas A dan kelas B, gitu kan Kak? Nah, itu menjadi buktian bahwa para pelatih harus punya sertifikasi yang berkualitas. Karena nantinya mereka akan menjadi bagian dari korps pelatih yang akan mendidik adik-adik pramuka kita untuk mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan berbagai kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kegiatan kepramukaan. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada para pembina, kepada para pelatih yang sudah misalnya transfer knowledge memberikan, mentransfer ilmunya yang nantinya mereka akan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan figur pramuka ke depan Jakarta yang lebih baik. Wah, luar biasa. Tapi Kak, pastikan Kakak ada harapan besar untuk para peserta yang hari ini diinaugurasi. Kira-kira apa tuh? Harapan saya pasti yang pertama begini, ilmu ataupun keterampilan yang sudah diperoleh dalam kegiatan KPD yang lalu itu menjadi bekal dalam upaya meningkatkan kualitas, meningkatkan kompetensi kakak-kakak sebagai pembina dan pelatih pramuka. Yang kedua, harapan kita ke depan mereka bisa lagi meningkatkan jenjang lebih tinggi lagi, mungkin bisa ikut KPL ataupun kursus-kursus yang lain-lain yang menambah bekal pengetahuan, pemahaman, sehingga bisa menampilkan figur pelatih pramuka yang berkualitas.
figur pelatih pramuka yang sangat komunikatif, yang bisa memahami, yang bisa menyempurnakan. Karena saya tahu juga kebanyakan para pelatih di KPD dan KPL ini sebagian besar adalah juga para pembina, para pendidik, para guru yang tentunya berkecimpung di dunia pendidikan kepada generasi muda. Siap. Terima kasih Kak. Program prioritas kakak ini apa nih untuk keluarga ini? Dalam melaksanakan tugas program prioritas, kemarin memang waktu sempit Kak, tetapi saya sangat berterima kasih kepada Pramuka se-Jakarta. Kemarin sudah mengadakan kegiatan Ramadan yang luar biasa. Iya, ada kegiatan pembagian takjil, kemudian karya bakti lebaran, kemudian juga ikut memantau arus mudik, arus balik. Bahkan saya lihat dari semua satuan-satuan karya juga bergerak. Saya Saka Bakti Husada. Mereka istilahnya melekat dengan posko-posko kesehatan yang ada di terminal, yang ada di stasiun kereta api, di pelabuhan dan lain-lain. Kita melihat ada Saka Bayangkara. Mereka hadir ikut mengatur lalin bersama dengan para petugas kepolisian kita. Kita ketemu juga Saka Wana Bakti, Saka Dirgantara, Saka Wirakartika dan lain-lainnya, semuanya ikut bergerak turun, termasuk Saka Bahari hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa ini adalah bentuk dari kepedulian pramuka berada di tengah-tengah masyarakat, membantu memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Nah, program prioritas itulah yang saat simultan saya laksanakan berkaitan dengan karya bakti lebaran dan juga tadi konsolidasikan para andalan-andalan baik di kuarda maupun cabang untuk terus kita eksis memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini ada pertanyaan yang agak bilang sulit tidak Adakah inovasi kegiatan pramuka di DKI Jakarta seiring dengan kemajuan teknologi nih Kak? Kira-kira ada nggak? Ya, yang pasti begini Kak. Sekarang kita sudah harus bisa friendly, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi situasi terkini. Maksud saya begini, sekarang sudah era digital, ya kan? Kalau kita tertinggal dengan kemajuan zaman, otomatis kita akan semakin tertinggal. Sama dengan pramuka kalau tidak bisa menyesuaikan dengan zaman. Sekarang sudah generasi Z, ya kan? Beda dengan generasi-generasi milenial, generasi sebelumnya, baby boomers dan lain-lain, yang mereka itu sudah harus menyesuaikan dengan kondisi saat sekarang ini. Nah, berkaitan dengan tadi kondisi teknologi, digitalisasi dan lain-lain, ke depan misalnya pramuka mulai saat ini pun sudah harus mulai menangkap sinyal-sinyal perubahan. Kayak seperti kegiatan podcast kali ini ya. Ini kan podcast adalah bagian dari bagaimana kita mensosialisasikan pramuka ke tengah adik-adik generasi Z, ya. Mereka sudah harus ditampilkan konsep-konsep pramuka yang kekinian. Walaupun kita tidak bisa meninggalkan konsep pramuka yang konservatif, tetapi perlu ada pembaruan, perlu ada terobosan, perlu ada inovasi agar bisa mengajak lagi adik-adik kita untuk mau mengenal, mau bergabung dengan pramuka. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan bahasanya kurikulum, tidak menyesuaikan dengan program-program kekinian, saya khawatir nantinya akan ada pandangan bahwa pramuka tanda kutip kurang menarik di mata generasi yang sekarang. Nah, tentunya kehadiran adik-adik pramuka, baik itu yang dari sekolah-sekolah, mereka harus bisa membaur dengan generasi yang lain untuk memberikan contoh bahwa pramuka adalah pendidikan karakter. Pramuka adalah bagian dari nasionalisme. Pramuka adalah bagian dari pembinaan generasi muda. Makanya kami berharap pramuka terus ke depan menjadi kurikuler wajib di sekolah-sekolah karena ini adalah bagian dari pembinaan karakter bangsa. Luar biasa. Kita tepuk tangan dong dengan Kakak. Yang berikutnya adalah tentang tadi Kakak bilang generasi milenial. Nah, generasi ini apa sih yang mesti disiapkan dengan persaingan yang makin kompetitif ini kan? Ya. Bayangan saya gini, ada salah satu poin penting di era sekarang ini adalah belajar tentang keteladanan. Nah, kita tahu tantangan generasi muda saat ini demikian kompleks ya. Mungkin berbeda dengan zaman kita waktu muda dulu, ya kan? Istilahnya arus masuknya budaya informasi dan kebudayaan itu tidak sederas sekarang. Sekarang dengan adanya gadget, dengan adanya kemudahan
era-era transformasi butuh adanya filter agar bisa membentengi generasi muda dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai agama dan lain-lain. Saya melihat sosok pramuka adalah figur yang ideal. Ada dari pramuka yang punya sosok idealisme, mempunyai sosok yang paripurna, akan bisa menjadi contoh bagi teman-temannya. Misalnya begini, ada di pramuka di sekolah yang taat ibadah misalnya, berprestasi, punya kemampuan komunikasi, keterampilan yang baik. Nah ini tentunya akan menjadi contoh bagi teman-temannya yang mungkin belum jadi bagian dari pramuka. Mereka melihat sosok pramuka ini tangguh, terengginas, cekatan, pintar, hormat kepada guru misalnya, hormat kepada orang tua, punya sikap-sikap yang sangat baik, kemudian punya etika. Dan saya rasa contoh-contoh keteladanan ini akan menginspirasi bagi generasi muda yang lain bahwa saya ingin mencontoh rekan saya yang seorang pramuka. Saya rasa ini adalah bagian dari pentingnya kita mewujudkan sosok pramuka yang punya nilai-nilai tambah di lingkungan masyarakat. Kita tidak menginginkan generasi muda yang misalnya terdampak narkoba. Kita tidak menginginkan adik-adik kita yang tawuran. Kita tidak menginginkan adik-adik kita, mohon maaf, pergaulan bebas, melawan orang tua, sering pergi-pergi gak jelas, tidak disiplin, tidak punya kemampuan, apalagi tidak punya prestasi. PJ Gubernur sudah mulai ketat terhadap pemberian misalnya KJP dan lain-lain apabila ada anak sekolah yang istilahnya melanggar tawuran, narkoba, miras dan lain-lain, itu akan dicabut KJP-nya. Nah ini saya rasa sudah ada guidance bahwa kalau menjadi baik harus jadi anak pramuka. Bagaimana teknis komunikasi yang efektif antara kuartir daerah dengan pengurus cabang untuk menghasilkan program kerja yang terbaik? Jadi begini Kak, bayangan saya Kak, antara keluarga dengan kuarcap itu harus ada komunikasi yang sangat intens. Jangan kaku dengan formalitas seakan atasan dan bawahan. Ya walaupun mungkin dalam hierarki ya namanya kuartir daerah tetap ada di atas kuartir cabang. Tetapi dalam kesehariannya tentunya pimpinan kuartir daerah harus membuka komunikasi yang luas, memberikan kepemimpinan, keteladanan kepada kuartir cabang. Jadi tidak harus kegiatan yang sifatnya formal. Mungkin juga kita harus mengemas dengan kegiatan-kegiatan non formal. Keluarga boleh juga mengadakan kunjungan-kunjungan ke satuan-satuan karya, datang ke kuarcap-kuarcap secara formal, tetapi juga boleh tidak formal. Misalnya ketemu dalam acara-acara yang tidak formal, mungkin membahas hal-hal yang masih menjadi kendala, mungkin kita masih punya permasalahan menahun yang tidak selesai-selesai, atau yang pasti dengan membuka saluran komunikasi dari bawah ke atas, itu menjadi bagian penting untuk kita bersama-sama melakukan pembenahan. Prinsipnya kalau kita bersatu, saya yakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Tetapi kalau kita menjalankan secara parsial, tentunya akan terjadi gap, akan terjadi mungkin potensi kelompok-kelompok kepentingan yang sulit untuk kita satukan. Jadi dari awal saya ingin kita semua punya jiwa pramuka, punya satya dharma, ya semuanya yang membutuhkan pegangan bahwa kita pramuka, dan saya yakin kakak-kakak yang aktif di pramuka punya jiwa-jiwa baik untuk mewujudkan pramuka yang lebih baik. Luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Saya meminta bocoran nih kayak gini. Kemarin kan lagi raker ya, raker waktu nasional. Nah bocornya bagaimana sikap Kakwarnas kita dan seluruh keluarga se-Indonesia terkait yang lagi viral nih, Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang gerakan pramuka. Baik Kak, jadi saya kasih bocoran kemarin. Saya dengan Kak Zaka, saya dengan andalan-andalan keluarga, saya menghadiri rapat kerja nasional gerakan pramuka. Hadir seluruh pimpinan keluarga se-Indonesia, ya kan? Hadir andalan-andalan kuartir nasional gerakan pramuka.
Dan memang salah satu hot issue ya berkaitan dengan itu adalah pernyataan Menteri Mendikbudristek berkaitan dengan pramuka. Memang sempat ada bahasa yang namanya viral ya kan. Jadi memang dalam permen itu kan ada semacam revisi ya, bahwa pramuka akhirnya tetap menjadi kurikuler wajib, tetapi untuk siswanya boleh memilih antara pramuka, palang merah misalnya, olahraga, paskibra, vokal grup dan lain-lain. Nah kemarin seluruh pimpinan Porda dan juga Puarnas membuat pernyataan sikap yang akan disampaikan kepada Menteri, akan disampaikan mungkin sampai dengan ke Presiden Pak Jokowi, menyatakan sikap bahwa pramuka pertama harus tetap menjadi kurikuler wajib dan sepertinya mengharuskan anak didik untuk tetap menjadikan wajib kegiatan pramuka sebagai kegiatan di sekolah. Ya, jadi bukan kegiatan sifatnya fakultatif, boleh memilih atau tidak. Nah, dengan pertimbangan begini kan, pramuka sudah ada dari zaman dulu, sudah ada perpresnya, sudah ada undang-undangnya. Bahkan kebetulan almarhum ayah saya juga dulu sudah aktif di kepanduan zaman dulu, ya kan? Jadi zaman Belanda itu sudah ada kepanduan dan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, nilai Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan dan lain-lain itu sudah tertanam sejak zaman dulu. Mungkin kalau kita nanya dengan hampir semua orang yang ada di Indonesia, mereka mengenal pramuka. Tidak ada yang mengenal pramuka. Bahkan Pak Nadiem sebagai menteri pun bilang, saya pernah ikut jurit malam, saya pernah kegiatan pramuka. Jadi hampir semua orang Indonesia tahu kegiatan pramuka. Tadi seperti podcast kita tadi bicara, tantangan ke depan semakin kompleks. Adanya akulturasi budaya, adanya pengaruh-pengaruh asing, adanya pengaruh-pengaruh baik yang positif maupun negatif, itu akan semakin menggerus pribadi generasi muda Indonesia. Saya khawatir, mungkin banyak juga kita para pembina pramuka yang khawatir kalau pramuka tidak menjadi bagian dari pembinaan karakter, dikhawatirkan anak didik kita akan mengalami tanda kutip penurunan nilai-nilai. Mereka akan, tadi tantangannya ada narkoba, ada minuman keras, ada pinjol misalnya, ada judi online dan lain-lain. Kalau mereka tidak dibentengi dengan nilai-nilai pramukaan, tentunya ini akan mempengaruhi perkembangan generasi muda Indonesia di 10-20 tahun ke depan. Luar biasa Haji, dari awal sampai akhir luar biasa perbincangan kita hari ini. Nah, saya ingin satu kata motivasi untuk kami kaum muda, para pramuka Indonesia khususnya di DKI Jakarta ini. Ya. Silakan. Oke, kakak sekalian, yang pasti begini. Ke depan kita sebagai pramuka, sebagai generasi muda harus bisa menunjukkan pribadi-pribadi yang berkualitas. Pribadi berkualitas itu ditandai dengan kita memenuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Kalau kita menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang bermanfaat, insya Allah kita akan terus bisa memberikan hal yang terbaik untuk publik, untuk masyarakat. Tetapi kalau kita selalu punya permasalahan, kita selalu tidak memberikan manfaat untuk publik, untuk masyarakat dan negara, saya yakin kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kurang diperhitungkan di lingkungan masyarakat kita. Jadilah pribadi yang berkualitas untuk diri kita dan untuk masyarakat. Tepuk tangan. Karena hari ini kita sudah bersama Kak Wardah, Kak Isnawaji. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, tetap bisa membimbing kita di wakil daerah DKI Jakarta. Saya akhiri acara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.